pada saat yang bersamaan dia mungkin bekerja. एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah fardu. Ibadah yang disepakati kewajibannya oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lebih jelas lagi, dalam ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk tersebut dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kemudian, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, mendapati bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Kemudian dalam hadis muttafaq alaih yang juga cukup sering kita dengar dan sering disampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun oleh 5 perkara. Ada 5 dasar Islam yang harus kita tunaikan. Syahadat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa shaumu Ramadan, kata Rasulullah. Itu adalah termasuk bagian dari 5 perkara yang harus kita wujudkan agar bangunan Islam kita kokoh, kuat, dan dapat tegak berdiri. Dari dalil-dalil yang ini, maka sangat jelas bahwa puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban, fardu, yang apabila kita telah memiliki syarat-syarat wajib, tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya, menyepelekannya, menyia-nyiakannya. Apabila kita muslim, kita berakal, kita sehat, dan sedang menetap di tempatnya, tidak sedang safar, dan tidak ada halangan yang lain, seperti haid, nifas, maka wajiblah kita berpuasa. Janganlah kita abaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selain bahwa dia adalah merupakan kewajiban, ibadah puasa sesungguhnya memiliki hikmah, pelajaran dan nilai yang sangat besar. Dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali Allah sebutkan. Rasulullah sebutkan keutamaan, fadilah dari ibadah puasa. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibadah puasa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Banyak penafsiran para ulama tentang hadis ini. Yang jelas ini menunjukkan keutamaan
dan kemuliaan ibadah puasa dibanding ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah bahwa amal anak Adam atau amal manusia itu ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak tampak, yang lebih mendatangkan keikhlasan, yang lebih terhindar dari riya. Karena itu Allah katakan, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena dia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Di antara penafsiran yang lain juga adalah bahwa semua amal anak Adam itu sudah jelas balasannya dari Allah. Ada yang 10 sampai 700 kali lipat. Tapi puasa itu balasannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya langsung. Tidak ada batasannya. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar akan Allah balas tanpa hitungan. Dan puasa adalah ibadah yang mengandung unsur kesabaran dari semua sisi. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam rangka menjauhi maksiat, tidak melakukan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam ibadah puasa. Juga sabar secara takdir. Sabar dalam arti kita merasakan lapar, kita merasakan lemas fisik kita merasakan kehausan, kita merasakan keletihan, kita juga bersabar dalam hal tersebut. Jadi sabar dalam ketiga hal yang telah ditentukan dalam prinsip sabar, sabar dalam rangka taat pada Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu semua terdapat dalam ibadah puasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pendek kata, kesimpulannya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bahwa puasa adalah kewajiban kita, namun yakinilah di balik itu banyak sekali manfaat, kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena itu, mantapkan diri kita, ikhlaskan niat kita sambut Ramadan ini dengan mempersiapkan diri beribadah puasa semaksimal mungkin dengan nilai yang paling tinggi yang dapat kita raih. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه منا من ينوح هجرناه